Halo semua, mari kita bicara slide berikutnya. Ya, masih seputar bab 2. Jadi, berikutnya adalah kita bicara mengenai standar umum, general standard. Atau kalau di auditing kita sebutnya GAAS. GAAS ini singkatan dari apa? GAAS. Bentar, saya kecilkan fontnya. Oke, GAAS. Singkatan dari Generally Accepted Auditing Standard. Oke, ini adalah singkatan dari GAAS. Kalau kalian waktu semester awal pernah mendengar yang namanya GAAP ya, nah, Indonesian GAAP, US GAAP ya. Jadi standar ya, standar dari apa GAAP? Generally Accepted Accounting Principle ya, kalau kalian masih ingat ya. Jadi GAP untuk US ada sendiri, GAP untuk Indonesia juga ada sendiri, namanya PSAK kita pakai ya, PSAK IFRS yang kita pakai sekarang. Nah, kalau di auditing itu kita kenalnya GAAS atau Generally Accepted Auditing Standards. Nah, sekarang mari kita lihat general standarnya untuk GAS itu seperti apa. Jadi di seluruh dunia sebenarnya kurang lebih sama. Ini adalah pengertian umumnya yang diambil dari USGS. Oke, mari kita lihat general standard yang pertama. Ini pasti audit itu pasti dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan teknikal dan profesiensi ya. Profesiensi ini berarti ya CPA itu ya, sebagai auditor. Ya, jadi orang yang melakukan audit pasti orang yang mempunyai kemampuan dan juga legalitas sebagai seorang auditor. Itu yang pertama, berlaku untuk semuanya pasti. Lalu yang kedua, the auditor must maintain independence ya. Bayangin, ini yang kedua. Jadi bisa dibilang sikap independensi itu sangat krusial, sangat penting untuk seorang auditor. Kalau seorang auditor sudah dinilai tidak independen, karirnya sudah hancur. Lebih baik jangan jadi auditor, jadi accounting biasa saja. Karena auditor itu paling penting yang harus dijaga adalah sikap independensinya, ya, dalam hal mental dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan audit. Ya, ini adalah masalah yang kedua, standar yang kedua. Auditor harus punya independensi. Independensi berarti tidak berpihak pada siapapun, ya. Menilai apapun secara objektif dan juga bukti-bukti yang ada. Lalu yang ketiga, the auditor must exercise due professional care in the performance of the audit and the preparation of the report. Jadi memang harus mempunyai standar profesional ya terhadap proses audit performance-nya dan juga preparation atas laporan auditnya. Ya, makanya selalu dibilang kantor KAP, kantor akuntan publik itu adalah kantor profesional. Kenapa? Karena di dalamnya yang bekerja semua adalah orang-orang profesional, yaitu auditor. Ya, itu adalah 3 general standard yang paling umum. Lalu di dalam USGS ya, di dalam GS sendiri itu ada chapter yang berisi mengulas tentang standard of fieldwork, standar dari pekerjaan lapangan. Jadi auditor itu adalah profesi yang tidak ceritanya selalu ada di kantor KAP-nya. Enggak. Pekerjaan auditor itu selalu berada di perusahaan kliennya. Jadi auditor itu selalu bekerja di lapangan, di klien. Jadi kantornya itu bukan kantor KAP-nya, tapi kantornya adalah kliennya. Jadi selalu auditor itu berkunjung ke klien untuk meminta bukti-bukti, memeriksa laporan keuangan berdasarkan bukti. Buktinya semua ada di klien. Makanya namanya pekerjaan lapangan, fieldwork. Oke, apa saja standarnya? Oke, ini yang paling umum. The auditor must adequately plan the work and must properly supervise any assistant. Jadi untuk melakukan fieldwork itu mereka sudah harus merencanakan dengan baik ya, dan juga melakukan supervisi dengan baik ya, supaya tidak buang-buang waktu dan bekerjanya itu sangat efektif dan efisien. Lalu yang kedua, auditor harus mendapatkan
sufficient understanding of the entity and its environment. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi, kalau seorang auditor melakukan audit atas laporan keuangan di suatu perusahaan, auditor itu harus tahu dulu perusahaan itu seperti apa, bisnisnya bagaimana, divisi-divisinya apa saja, bagaimana proses produksinya, bagaimana penjualannya, ya, dan juga termasuk lingkungannya. Lingkungannya bagaimana? Ya, lingkungan kompetitornya bagaimana? Seperti itu. Jadi harus punya understanding yang sufficient, ya, yang cukup untuk atas pengetahuan atas kliennya. Ya, ini termasuk apa aja? Termasuk internal control, termasuk ini penilaian atas resiko material misstatement. Ini nanti akan kita bahas sendiri tentang materiality, and to design further audit procedure. Ini juga ada chapternya sendiri. Jadi ceritanya auditor harus punya pemahaman yang cukup atas klien untuk bisa ini menilai internal control mereka, menilai resiko material salah saji, misstatement itu salah saji yang dilakukan oleh perusahaan, klien, dan juga melakukan desain atas prosedur-prosedur audit. Ini sangat penting. Ya, harus bisa melakukan memahami proses bisnis daripada klien. Lalu yang ketiga, the auditor must obtain sufficient appropriate audit evidence. Ya, jadi yang ketiga ini berbicara mengenai audit evidence. Jadi sekali lagi, kalau kalian masih ingat yang chapter pertama, auditing itu ceritanya adalah memeriksa berdasarkan bukti, memastikan informasi yang ada itu memang yang sebenarnya berdasarkan bukti. Ya, seperti itu ya. Jadi harus mempunyai bukti audit yang memadai ya untuk melakukan prosedur-prosedur audit ya, dengan cara melakukan prosedur-prosedur audit. Jadi bisa dibilang kita auditor melakukan prosedur audit untuk bisa mendapatkan bukti ya, bukan kebalik. Jadi auditor melakukan prosedur-prosedur audit untuk bisa mendapatkan bukti-bukti audit. Oke, untuk apa? Nanti terakhirnya untuk bisa membuat opini. Jadi sekali lagi, hasil akhir daripada pekerjaan audit itu adalah terbitnya laporan auditor, di mana laporan auditor itu legal, sah jika di dalamnya ada opini daripada KAP tersebut, daripada partner, disertai dengan tanda tangan. Ya, makanya tadi ada ujian CPA yang khusus untuk bisa tanda tangan. Ya, seperti itu ya. Jadi tanda tangan itu artinya untuk bagi partner itu menjamin informasi yang ada di laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya, kalau tadi adalah standard of fieldwork pekerjaan lapangan, berikutnya ada standard of reporting. Jadi pembuatan laporan auditnya. Ya, laporan itu harus menuliskan apakah ya laporan keuangan tersebut itu sudah sesuai dengan GAAP, sudah sesuai dengan PSAK IFRS atau tidak. Itu adalah standar yang paling pertama. Apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia? Itu yang pasti. Lalu berikutnya, the report shall identify the circumstances in which such principles have not been consistently observed in the current period in relationship to preceding period. Ya, jadi yang kedua ini, auditor itu harus memberikan laporan apakah prinsip akuntansi yang diterapkan di perusahaan itu sudah konsisten atau enggak dari periode yang diaudit sekarang dibandingin dengan periode yang sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus melihat apakah konsisten atau tidak prinsip yang diterapkan. Ya, seperti itu. Atau mungkin ada prinsip yang dilanggar. Seperti itu. Harus diberikan laporan. Lalu yang ketiga, informative disclosure. Disclosure itu adalah pengungkapan di laporan keuangan. In the financial statement are to be regarded as reasonably adequate unless otherwise stated in the report. Nah, jadi nanti kalian akan belajar jenis-jenis opini itu ada 5. Salah satunya adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi ceritanya kalau wajar tanpa pengecualian berarti
semua informasi yang diungkapkan itu sudah sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Ya sudah reasonably educated. Ya, sudah dituliskan di laporan. Lalu yang keempat, the report shall contain an expression of opinion regarding the financial statement taken as a whole. Jadi, di dalam laporan audit itu ada yang namanya lembar opini. Di dalam lembar opini itu, partner akan menulis ya, secara garis besar mengenai financial statement secara keseluruhan. Ya. Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ada. Seperti itu ya. Jadi di lembar opini dituliskan keadaan daripada laporan keuangan perusahaan. Oke, berikutnya yaitu adalah ini ya, generally accepted auditing standard. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah kepanjangannya. Jadi seperti yang pertama tadi, auditor itu harus punya kemampuan dan juga profesiensi. Lalu yang kedua, auditor harus punya independensi. Lalu yang ketiga, due professional care, ya, sertifikat profesional. Lalu standard of work-nya juga ada 3, yakni proper planning and supervision. Ini rangkumannya ya. Understanding the entity. 3, sufficient appropriate evidence. Lalu yang standard of reporting ada 4. Apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan GAP? Apakah ada GAP yang tidak diikuti atau dilanggar? Lalu pengungkapannya sudah harus memadai. Ya, pengungkapan di laporan keuangannya sudah harus memadai. Mencakup hal-hal yang penting bagi investor, ketahui. Ya, lalu diekspresikan melalui opini, ya. Ya, jadi kondisi laporan keuangannya itu diekspresikan melalui lembar opini yang ditulis oleh partner. Ya, ini adalah 3 standar tadi ya. 3 standar general umum, standar atas pekerjaan lapangan, standar atas pelaporan. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya tentang ini.